Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain tahun besok pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Kabiril Muta'al Al-Munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus yang baru saja menyampaikan tausiahnya, saudara saya yang datang dari daerah Bekasi cabang Bungin, tetangganya Kiai Haji Nur Ali, Dr. Kiai Haji Muhammad Thayyib. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan wawasan ilmu buat kita. DKM Masjid Jami Al-Ma'mur, Ustadz Haji Rudiani, Ustadz M. Taufik, ada Kiai Haji Zaini Solihin, ada sahabat saya dari Brunei Darussalam, ada sahabat saya dari Muara Tebo Jambi, cucu dari Tuan Guru Zahruddin. Alhamdulillah beliau bisa hadir dalam acara peringatan Maulid di Masjid Jami Al-Ma'mur. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap peringatan Maulid, mulai dari tanggal 1 di kediaman Dr. Kiai Haji Idham Khalid, paginya di At-Tahiriyah, jalan-jalan mulai dihiasi dengan umbul-umbul. Setiap lampu merah ada spanduk syiar akan datangnya peringatan Maulid. Di lokasi-lokasi yang menjadi tempat acara itu dekorasi banyak sekali. Ada dekorasi kaligrafi yang bertuliskan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal. Wah, orang Bukit Duri hafal Quran semua. Saya baca connect semua nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Alhamdulillah. Wajahnya wajah penghafal Quran semua.
Yang ini pun adik-adik kita hafal Quran. Coba dek, lanjutkan apa yang saya baca. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Sini yang kaos merah dapat hadiah. Maju, maju. Kelas berapa? Kelas 3. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi buat beli pistol di pasar Gembrong. Ya. Quran, alhamdulillah. Anaknya hafal, apalagi bapaknya, apalagi ibunya. Coba ibunya saya tes, hafal, turun ambil duit 100.000. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terusin. Padahal dia hafal. Turunnya kelamaan ngambil duit 100.000. Sekarang bapaknya, anaknya hafal, ibunya hafal, apalagi bapaknya. Terusin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Terusin. Sedekah. Ditolongin sama anaknya. Padahal tahu bapak-bapak juga hafal. Cuma gak enak sama istri. Pasti kalau saya tes hafal. Terusin Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hafal. Masya Allah. Dekorasi yang terpampang di berbagai macam majelis maulid ada tulisan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Rahmat bila masuk ke dalam hati seorang manusia, Nabi bersabda dalam kitab Minhajul Abidin, Inna rahmatallah idza dakhalal qalba in pasakha wan syaraha. Rahmat Allah apabila masuk ke dalam hati seorang hamba Allah, seorang manusia, dia akan meluas, dia akan melebar. Jauh terasa dekat. Kenapa? Ada rahmat Allah. Jam seperti ini 10:30 biasanya sudah melepaskan lelah. Sudah istirahat, sudah tidur. Tapi sampai dengan saat ini 10:30 kurang 2 menit. Saya lihat mata masih segar, tak ada yang ngantuk. Karena ada rahmat Allah subhanahu. Bahkan nanti 1/3 penduduk sorga masuk dengan rahmat Allah. Sulusu yadkhulunal jannata birahmati. Bahkan setiap kali orang bicara, yang pertama kali keluar dari mulutnya rahmat. Assalamualaikum Rahmat itu juga yang diminta dan kita baca dalam setiap sholat antara sujud. Ketika kita duduk. Rabbighfirli wajburni warzuqni wa'afini. Rahmat yang kita minta, Rabbil firli warhamni, rahmat.
Begitu pula yang kita baca untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Rahmat Allah itu mahal. Maka beruntung yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu. Ada orang untung hidup di dunia, ada orang rugi hidup di dunia. Ada orang untung di dunia, untung di akhirat. Ada yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Siapa yang rugi, siapa yang untung? Allah jelaskan dalam firman-Nya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Kita malam ini menjadi hamba Allah yang beruntung. Untung ada dua, ada untung hissi, ada untung maknawi. Ada untung yang sifatnya temporer, dunia sementara. Nanti setelah doa, panitia sudah menyiapkan nasi kembuli. Untung dunia sementara. Nasi kembuli, ntar kita makan senampan bertiga. Ada etika ketika kita makan satu nampan bertiga. Ada akhlaknya. Perintah Nabi makan senampan bersama. Ijtami'u fi ta'amikum fa innahu yubarak lakum. Makan secara bersama, berjamaah, satu nampan. Di balik makan berjamaah itu ada nilai keberkahan. Cuma diatur oleh akhlak, ada etika kalau makan senampan bertiga. Yang pertama, akhlak makan bertiga senampan enggak boleh ngeliatin suapan temen. Lu gede amat suapan lu. Emang lu doang yang doyan, gue juga doyan. Satu. Akhlak yang kedua, makan bersama. Jika ada ikan kambing satu potong, jangan dipegang sendiri. Akhlak yang ketiga, makan berjamaah. Tangan kita cukup ngurusin tempat kita aja. Jangan ngayap kemana-mana. Ini pekedel orang ditarik. Buncis orang ditarik. Tapi di sini saya lihat tidak ada yang seperti itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi kembali, siapa yang beruntung? Man zakkaha. Yaitu orang yang menjaga kesucian dirinya. Dalam tubuh ini manusia bisa dinilai manusia yang kotor. Mata bisa mengotori manusia. Telinga bisa mengotori manusia. Mulut bisa mengotori manusia. Maka dijaga. Ini mulut, ini mata, ini hati, ini telinga. Amanah dari Allah. Dalam kitab Majalisus Saniyah dijelaskan likulli adwin min a'dha'il insan amanah. Setiap anggota tubuh manusia amanah Allah, nanti dipertanggungjawabkan. Maka jaga mata sebagai amanah untuk mendatangkan keuntungan selagi masih sehat ini mata. Kalau mata udah sakit, bahaya. Penyakit yang paling ditakuti penyakit mata.
Dalam sebuah syair ulama berkata, la wajah kawaja'il ain. Tidak ada penyakit yang ditakuti kecuali penyakit mata. Orang yang operasi katarak bisa gagal, itu operasinya berakibat fatal. Mata bisa buta. Maka tidak ada penyakit la wajah kawaja'il ain. Tidak ada penyakit yang paling ditakuti oleh manusia kecuali penyakit mata. Mata kalau sudah mulai pandangannya terbatas. Ya, kemarin waktu saya ke Jambi, saya hadir haul Tuan Guru Dato' Zahruddin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jalal. Murid-muridnya di Jakarta, Dr. Nahrawi Abdus Salam, Kiai Haji Yazid Ramli, Muallim Yunus, Kiai Haji Nur Ali, itu pernah ngaji dengan Dato' Zahruddin Muara Tebo Jambi. Ini berkah cucu seorang ulama besar yang ngajar di Masjidil Haram selama 6 tahun. Waktu Tuan Guru Zahruddin Lombok ngajar Jambi, ngajar di Masjidil Haram, didampingi ulama 1 sama askar 1, polisi. Takut Tuan Guru Zahruddin ngajarin paham yang beda dengan kebanyakan paham orang Saudi. Orang Saudi nggak kayak kita, maulid nggak ada di sana maulid. Maulid ada hanya di Jakarta. Di Brunei 2 bulan. Sahabat saya dari Brunei cerita di Brunei itu maulid 2 bulan. Raja setiap malam keliling datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin saya juga ke Mantingan, Jepara. Di Jepara instruksi Bupati selama 1 bulan Rabiul Awal, maulid, masjid, musola. Saya kira mau dikasih surat Ustaz Taufik. Saya kemarin di Mantingan, di Jepara, selama Rabiul Awal instruksi Bupati supaya warga baca maulid, musola maghrib isya maulid, masjid maghrib isya maulid, majelis taklim, setiap rumah yang punya majelis zikir maulid selama 1 bulan. Rumah-rumah makan ternama di Jepara pakai baju busana muslim selama bulan maulid. Pakai koko, pakai sarung, pakai peci, pakai sorban. Pelayan restoran. Saya yang makan malah pakai kaos, pakai celana. Saya jadi isin. Jadi malu. Tuh, di daerah, di negeri kita masih ada yang seperti itu. Penolak bala, penolak malapetaka. Mungkin kalau tidak ada maulid, Indonesia tinggal namanya saja. Karena masih ada yang zikir, masih ada yang ruku, masih ada yang sujud. Itu yang membuat musibah bala malapetaka dipending oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang beruntung orang yang menjaga kesucian, kemurnian dirinya. Jagain mata, jangan sampai memandang yang melahirkan murkanya Allah. Jaga mulut, jangan sampai yang keluar membuat Allah muka. Jagain telinga, jangan sampai mendengar yang mendatangkan murka Allah. Amanah dari Allah kita jagain. Insya
Yang kita makan melalui lisan, melalui mulut. Ntar kita makan nasi kembuli, makan jam 11. Itu kembuli daging kambing 8 jam di perut. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 perut sakit, buang hajat. Itu nasi kembuli yang tadi malam jam 11 kita makan nikmat. Begitu jam 7 keluar, baunya nggak ada yang mau cium. Ada nggak yang mau cium? Ada nggak yang mau lihat? Tak ada, kurelakan dikau pergi. Itu yang Nabi sabdakan dalam kitab Sunan At-Tirmizi jilid yang kelima. Di antara 7 jilid. Ma akalta fa'abnaita wa ma labista fa'amdoita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu makan bakal busuk. Di depan ada pastel, ada kue pepek, ada kue unti. Itu pastel, itu pepek, itu unti, itu bugis. Beda rasa. Waktu masuk di lidah, begitu keluar, nggak ada bedanya pastel sama pepek. Itu kue pepek 3 warna, merah, putih, hijau. Di langit yang biru. Pastel coklat, bugis. Itu 3 warna, 1 jenis kue. Begitu keluar, 1 warna, kuning semua. Yang kita makan bakal busuk. Yang kita pakai bakal rusak. Motor 3 bulan, olinya nggak diganti. Rantainya kering, larinya berat. Mobil 6 bulan nggak di-tune up, oli gardan nggak diganti, oli persnel nggak diganti, oli mesin nggak diganti, berat larinya itu mobil. Karena olinya sudah kotor. Yang kita pakai bakal rusak. Istri dipakai doang, rusak. Dulu masih muda, lesung pipinya 1. Dipakai mulu jadi anaknya 5, lesung pipinya 12. Yang kita makan bakal busuk, yang kita pakai bakal rusak. Ada yang tak pernah busuk, tak pernah rusak. Kata Nabi, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu sedekahkan itu kekal abadi, disimpan Allah. Nanti pada hari yang sudah ditentukan akan diberikan simpanan pahala yang tak pernah busuk, tak pernah rusak kepada pemiliknya masing-masing. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu simpanan pahala dari amal perbuatan kita waktu hidup di dunia disimpan Allah, enggak pernah rusak, enggak pernah busuk, akan diberikan, tidak akan tertukar, tidak akan berkurang, tidak akan dicuri orang. Zaman dulu orang Betawi sekitar tahun 70-an. Anak-anak muda tempo dulu jika iseng suka jalan ke kebun. Di bawah pohon ninjo, setelah disiram hujan beberapa hari tumbuh jamur namanya jamur kodok.
Ketika jamur itu sudah mulai membesar, ada yang menemukan ditutup untuk menanti datangnya masa tua jamur tersebut. Kemudian setelah ditutup dengan daun-daun kering, ditinggalkan beberapa hari, ada anak muda datang iseng, melihat ada yang ditutup di bawah pohon ninjo, tak berani anak zaman dulu mengambil itu jamur. Sebab sudah ditutupin, ini punya orang. Kalau tidak ditutupin, belum ada yang punya. Tuh, anak zaman dulu. Beda anak zaman sekarang, kotak amal udah dirantai, masih diambil juga. Anak zaman dulu, pemuda zaman dulu pengen tampil gagah. Tahun 70-an sudah melihat gambar-gambar pemuda yang kelihatan gagah pakai tato. Zaman itu anak muda juga pakai tato. Cuman tatonya dari getah biji jambu mede. Dibelah dua, dibikin tato. Gambarnya musola masjid. Masjid Al-Ma'mur. Tapi anak sekarang tatonya bukan dari getah biji jambu mede. Dia datang ke Blok M, dia bayar. Itu ada pekerja-pekerja pembuat tato. Di Pasar Baru, depan Istiqlal masuk sebelah kiri, depan toko tekstil India, Taylor. Ada di situ. Mau gambar buaya, 60.000. Mau gambar ayam, 30.000. Gambar bebek, 15.000. Macem-macem. Cabe-cabean, 200.000. Terong-terongan, 1 juta. Macem-macem. Anak zaman dulu pakai getah mede, anak sekarang zaman canggih sudah pakai jarum. Kemarin saya pulang ceramah dari Pelumpang jam 1:30 di lampu merah. Kaca mobil saya diketok, anak muda minta duit. Saya kasih 5.000, dia buka baju sebelah. Ada tatonya di sini, bertuliskan, saya baca, jagal. Waduh, tukang potong nih. Saya tambahin 10.000, jadi 15.000. Bajunya dia buka semua. Saya baca yang tadinya jagal, rupanya ada sambungannya. Jagalah kebersihan. Seiring dengan kebersihan yang saya sebut barusan, pemerintah lagi berusaha untuk menciptakan kebersihan. Sampai gerobak-gerobak pemulung kemarin di Palmerah. Gerobak pemulung, pemulungnya lagi sholat subuh. Satpol PP lewat, diambil tuh gerobak, ditaikin ke mobil truk, dibawa. Begitu selesai sholat pemulung keluar, gerobaknya udah nggak ada. Dia kejar, ketemu di lampu merah, nangis-nangis. Minta diturunkan. Kata Satpol PP, kamu terkena undang-undang karena sudah mengotori. Enggak Pak, saya cuma sholat sebentar. Tidak bisa. Pak, ambil dah gerobaknya saya. Gerobaknya saja ambil. Loh, gerobaknya saja? Emang gerobak lu yang gua ambil? Bukan gerobaknya Pak. Di dalam gerobak ada istri saya lagi tidur. Yang kita makan bakal busuk, yang kita pakai bakal rusak, yang kita sedekahkan tak akan pernah busuk, tak akan pernah rusak. Maka jika datang hari Jumat, sholat di Al-Ma'mur, jangan cuma bawa tasbih dan sujadah, bawa duit.
Ini kadang ketika kotak amal lewat, yang pelit husu wiridan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matanya dipejamkan, yang kanan dibuka, masih jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semakin dekat, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, mata kirinya dibuka, alhamdulillah. Kata malaikat sambil ledek loh. Doyan wirid gak mau amal. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang dermawan, orang yang pemurah, yang suka beramal, dekat dengan Allah, dekat dengan sorga, dekat dengan manusia. Sebaliknya al-bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Pelit, medit, koret, buntut, gasiran, meredehese. Apalagi? Bol kuning. Kagak ada lah emang bol kuning, bol biru. Bol kuning. Orang yang pelit, medit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekatnya ke neraka. Orang saking pelitnya, jangankan rokoknya sebatang kita minta, dosanya kalau kita minta dia nggak bagi. Lo enak aja lo minta dosa gua, bikin sono di rel kereta Cipinang. Ya Allah, saking pelitnya sampai dosanya dia kagak bagi orang. Maka orang yang beruntung, orang yang menjaga kesucian dirinya, zahir dan batin. Jaga batin ini, keimanan kita, keyakinan kita jangan sampai dikotori oleh paham-paham yang tidak sama dengan paham ajaran guru kita. Dengan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi dalam dakwahnya mengislamkan orang kafir. Sekarang ini ada kelompok eksklusif mengkafirkan orang Islam. Bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi mengislamkan orang kafir. Sekarang ada orang yang ridauhul Islam, pakaiannya pakaian Islam. Benderanya mencerminkan yang biasa disebut oleh orang Islam. Tapi cara dakwahnya tidak seperti yang Nabi ajarkan. Jangan sampai terpengaruh iman kita dengan pengaruh orang-orang tersebut. Kelompok-kelompok ini yang menghina para sahabat. Sahabat Nabi Abu Bakar dibilang sama dengan Fir'aun. Ya Allah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh Nabi. Khairun nas. Sebaik-baik manusia mimba'di setelah aku Abu Bakrin Siddiq. Setelah aku tiada, manusia yang paling baik Abu Bakar As-Siddiq. Nabi puji itu. Arhamu ummati bi ummati Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Banyak pujian-pujian Nabi buat Abu Bakar. Hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abu Bakrin Siddiq. Seluruh kebaikan Sayyidina Umar banding satu kebaikan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Semua sahabat dipuji Rasulullah. Asyadul haya, orang yang dalam hidupnya sangat malu.
pemalu Sayyidina Utsman yang digelari Dzun-Nurain. Ketika Nabi sedang berbincang dengan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Sayyidina Utsman datang. Nabi cepat-cepat menurunkan dan menyempurnakan pakaiannya. Aisyah tanya, apa yang terjadi ya Rasul? Kau sempurnakan pakaianmu? Ada yang datang, yang seluruh malaikat Allah malu kepadanya. Aku pun malu kepadanya. Sayyidina Utsman asyaddul haya. Manusia yang paling malu kepada Tuhan di dunia ini adalah Sayyidina Utsman. Karena itu Nabi pesan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat bertanya, bukankah selama ini kami telah menunjukkan malu yang sebenarnya kepada Allah ya Rasul? Nabi melanjutkan sabdanya, manis tahya minallahi haqqal haya paliyah pazir ra'sa wa ma wa'a. Siapa yang malu kepada Allah, maka dia harus menjaga yang ada di kepala. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga mulutnya, dia jaga hidungnya. Lalu Nabi melanjutkan, paliyah pazil batna, maka jaga juga perutmu, wa ma hawa. Dan hawa nafsu untuk memakan apa saja. Jaga perut dari makanan-makanan yang dilarang oleh agama. Besok tahun baru Islam, kalau di Monas ada panggung muda-mudi, jangan terpengaruh. Tahun lalu 17 panggung hiburan dari jam 2 siang. Enggak sembayang asar, enggak sembayang maghrib, enggak sembayang isya, enggak sembayang subuh. Jam 12 pasang kembang api. Langit ditembakin, malaikat nangis, ya Allah, kita ditembakin. Kata Mikail, besok gua bales. 3 hari dari perayaan tahun baru, banjir besar yang tidak biasa terjadi di jantung kota, di istana, ikut banjir. Tuhan murka. Kemarin gua lu tembakin, sekarang lu gua kirimin air. Tuh. Makanya kalau besok ada lagi, nggak tahu apa dah yang akan terjadi. Maka jaga kemurnian diri ini, kemurnian keyakinan kita, keimanan kita. Jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang imannya beda dengan kita, yang suka menghina sahabat, yang suka mengkafir-kafirkan orang Islam, yang bilang bid'ah terhadap amal perbuatan seseorang. Dia mengatakan tidak diterima amal tersebut oleh Tuhan. Enggak boleh, bukan ajaran Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, innaka la tadri aku bila amruddat. Sesungguhnya kamu tidak tahu amal perbuatan seseorang itu diterima atau ditolak. Yang tahu amal hamba itu diterima atau ditolak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak tahu. Tapi sekarang ini ada orang tampil seperti melebihi kepintaran Tuhan. Karena itu kelompok ini nggak sembahyang Jumat. Kalau sholat, assalamualaikumnya diganti dengan tepuk paha.
4 kali menghina sahabat. Jangan sampai terpengaruh iman kita. Jika tak terpengaruh, termasuk orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Yang terakhir, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi. Siapa yang rugi di dalam kehidupan ini? Man dassaha. Orang-orang yang telah mengotorinya, mengotori dirinya, baik fisik, zahir maupun batin. Rugi orang tersebut. Termasuk menjaga hartanya, jangan sampai kotor dari barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu bisa kita lakukan atas dasar cinta. Nabi Daud minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta, agar di hatiku ini tak ada cinta yang lain kecuali hanya cinta kepadamu. Boleh kita cinta kepada harta, tapi jangan cinta kepada harta mengalahkan cinta kita kepada Allah. Boleh kita cinta sama keluarga, tapi cinta sama keluarga jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu yang diminta oleh Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nabi Daud lanjutkan doanya, wa hubbaman yuhibbuka. Dan aku minta cintanya orang yang cinta kepadamu. Siapa? Orang yang beriman. Asyaddu hubbalillah. Tapi tidak semuanya orang memiliki cinta yang luar biasa, kecuali orang-orang soleh. Maka jika kita cinta dengan Allah, konsekuensinya kita juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Imam Syafi'i berkata, man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia juga harus cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Para ulama, para orang soleh, para kiai, para habaib, mereka yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kecintaan mereka kepada kita menyebabkan tambah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Mohon maaf kelewat jam 11. Lewat 3 menit, barusan sudah masuk guru kita Kiai Haji Salim Na'i. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan. Itulah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Bila ada yang lebih, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.